Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozef Pramana, peneliti yang melakukan penelitian perangkat monitoring kualitas air berbasis internet untuk budidaya di keramba jaring apung. Penelitian ini merupakan skema penelitian akselerasi disertasi dosen atau PADD di Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2022. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah sebagaimana kita ketahui, kebutuhan pangan manusia beberapa dekade ini meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk. Kebutuhan pangan tersebut misalnya pada protein hewani, yaitu khususnya ikan, juga mengalami peningkatan, namun hal ini tidak sebanding dengan hasil tangkap yang ada. Salah satu solusi untuk meningkatkan produksi ikan tadi adalah dengan melakukan metode budidaya dengan keramba jaring apung atau disingkat dengan KJA. KJA metode budidaya ikan ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi perikanan karena banyak keuntungan seperti misalnya mutu airnya terjamin, ukuran ikan bisa lebih seragam, waktu panennya dapat diatur, kemudian juga predatornya dapat dikendalikan, serta sirkulasi air dapat terjaga karena sumber airnya baik itu sungai, danau atau laut ada di sekitar lokasi KJA ditempatkan. Kemudian yang melatar belakangi juga adalah perubahan kualitas air di perairan di mana lokasi KJA tersebut berada tentunya akan menyebabkan ikan pada KJA tersebut akan terganggu, stres, terserang penyakit atau bahkan menyebabkan kematian. Penurunan kualitas air ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kandungan zat kimia yang tinggi, endapan sisa makanan yang terbawa oleh arus pada siklus pasang atau surut di perairan tersebut. Kualitas air pada budidaya ikan di KJA ini tentunya perlu dimonitoring dan dipantau terus-menerus dari jarak jauh, karena kita ketahui KJA biasanya ditempatkan oleh pelaku usahanya di tempat-tempat yang jauh dari lokasi pemukiman. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang perangkat pengukur kualitas air untuk budidaya ikan di KJA. Kemudian, bagaimana memonitoring kualitas air pada budidaya KJA yang dapat diakses menggunakan smartphone. Tujuan penelitian ini tentunya adalah merancang perangkat pengukur kualitas air untuk budidaya di KJA tersebut, kemudian membangun aplikasi monitoring kualitas air berbasis internet. Manfaat penelitian ini diharapkan adalah memberikan manfaat bagi nelayan atau pelaku usaha budidaya ikan yang menggunakan KJA untuk dapat memonitoring kualitas air dan kondisi cuaca di sekitar lokasi KJA secara real time dan terus-menerus. Kemudian si nelayan dan pelaku usaha budidaya dengan KJA ini juga dapat mengambil tindakan segera atau pencegahan bila ada perubahan kualitas air dan cuaca yang buruk di sekitar lokasi KJA. Dan yang berikutnya, manfaat penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya kematian ikan massal yang diakibatkan karena perubahan kualitas air yang mendadak atau cuaca yang buruk yang tidak dapat terkontrol oleh atau tidak dapat diketahui informasinya oleh si nelayan atau pelaku usaha dengan budidaya KJA ini. Berikutnya ini adalah desain perangkat. Perangkat ini terdiri dari bagian input, pemproses, dan bagian output. Bagian input terdiri dari sensor-sensor. Sensornya ada dua kategori utama, yaitu
sensor kualitas air, dan sensor cuaca. Sensor kualitas air terdiri dari sensor temperatur, pH, DO, dan untuk untuk cuaca terdiri dari sensor anemometer, arah angin, kecepatan arus, arah arus. Nah, untuk pemprosesnya di sini menggunakan Arduino yang sudah berbasis IoT. Dan untuk bagian outputnya, yaitu bagian monitoring, ada dua kategori, ada dua perangkat, yaitu perangkat LCD, di mana LCD nanti akan menampilkan pembacaan sensor-sensor secara langsung, dan kemudian ada pula monitoring jarak jauh, yaitu di mana sensor-sensor yang setelah membaca data akan dikirimkan melalui internet sehingga nanti dapat diakses dari jarak jauh menggunakan smartphone atau PC. Jadi selanjutnya perangkat ini untuk memenuhi kebutuhan dayanya juga menggunakan solar panel, karena diketahui KJA biasanya ditempatkan di lokasi-lokasi yang jauh dari pemukiman atau dari jaringan listrik on-grid, sehingga diperlukan suatu sumber daya yang mandiri. Di sini dipilih solar panel dengan kapasitas 50 hingga 100 watt dengan jenis polikristalin. Nah, ini adalah perangkatnya yang telah jadi. Sebelah kiri ini adalah gambar atau foto dari perangkat yang tampak dari sisi depan, dan sebelah kanan adalah gambar dari perangkat yang tampak dari sisi belakang. Di sini ada perangkat-perangkat sensornya. Nah, perangkat tersebut setelah jadi tentunya perlu dikalibrasi, khususnya untuk sensor-sensor kualitas air. Kalibrasi digunakan pedoman yang ada atau petunjuk yang telah diberikan untuk masing-masing sensor. Seperti pada gambar ini, foto ini adalah kalibrasi untuk sensor pH dengan menggunakan cairan buffer yang ada. Selanjutnya, perangkat yang telah kita kalibrasi dilakukan pengujian. Pengujian di sini peneliti melakukan dua cara, yaitu ada pengujian secara laboratorium, yaitu dilakukan di ruangan tertutup, kemudian sensornya dipasang selama 3 hari secara terus-menerus, dan kemudian dilakukan pula lokasi pengujian di lokasi yang sebenarnya. Lokasi pengujian yang sebenarnya dilakukan di Jembatan Musi 2, Kota Palembang, sedangkan lokasi di skala lab dilakukan di laboratorium universitas yang ada. Nah, ini adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Ini ditampilkan pada foto ini adalah data dari aplikasi Blink, yaitu aplikasi yang digunakan untuk monitoring kualitas air tersebut, kualitas air dan cuaca. Aplikasi ini adalah dapat diakses dengan menggunakan PC ataupun smartphone. Nah, di sini ditampilkan ada sensor baik itu sensor suhu, pH, DO, kemudian ada sensor-sensor cuaca, dan pada aplikasi ini dapat pula ditampilkan grafik yang bisa kita tentukan
untuk data pembacaan sensor apa saja, seperti tampak pada gambar kiri bawah. Di sini tampak grafik. Ini adalah data hasil pengujian untuk durasi 1 jam, dan ini juga dengan aplikasi yang sama. Ini adalah data hasil pengujian untuk durasi 6 jam, dan ini berikutnya adalah data pengujian untuk durasi 1 hari. Pengujian untuk skala laboratorium dilakukan selama 3 hari secara terus-menerus, dan nanti akan ditampilkan datanya pada laporan akhir yang ada. Nah, dan ini adalah hasil dari pengujian tersebut, datanya. Nah, di sini ditampilkan pada aplikasi ada time, yaitu waktu, tanggal, dan jam. Kemudian ada nilai dari masing-masing sensor yang terbaca. Dan untuk aplikasi ini juga menyediakan layanan database dengan format CSV. Nah, ini adalah tampilan dari data-data CSV tersebut. Data-data ini yang ditampilkan pada aplikasi Blink tersebut ini bisa hingga ribuan data, dan di sini hanya ditampilkan screenshotnya beberapa bagian saja. Dan ini adalah dokumentasi dari penelitian ini. Ini adalah dokumentasi pada saat pengujian perangkat setelah jadi dengan melakukan settingan terlebih dahulu pada perangkat. Ini tampilan dalam dari perangkat yang telah jadi. Nah, dan ini adalah settingan aplikasi. Jadi aplikasi yang digunakan Blink ini harus di setting terlebih dahulu sesuai yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi dari pengujian skala lab selama 3 hari yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa henti. Jadi perangkat menyala 24 jam secara terus-menerus. Dan ini adalah lokasi dari uji coba perangkat di lapangan. Samping kiri tampak di sini adalah jembatan Musi 2, Kota Palembang. KJA ini adalah milik penduduk setempat yang kita mintai izin untuk melakukan pengujian. Ikan yang sedang dibudidaya adalah ikan nila yang telah pernah panen 1 kali menurut si pemiliknya. Dan gambar sebelah kanan ini adalah perangkat yang kita gunakan. Pengujian pada lokasi ini dilakukan 1 hari saja, dan ini adalah dokumentasi di lokasi uji coba. Oke, ini tampilan sebelah kiri adalah foto dari LCD yang menampilkan pembacaan data sensor. Tampilan LCD ini adalah 4 data saja, namun karena ada 8 sensor yang kita gunakan, jadi LCD akan menampilkan secara bergantian. Dan tampilan sebelah kanan ini adalah gambar perangkat yang sedang beroperasi dan tampak bagian dalamnya. Kemudian lokasi uji coba untuk perangkat ini sebenarnya juga dilakukan di Pulau Kartol, juga di sekitar di sekitar Kota Palembang, di pinggirannya. Kita menggunakan perahu dari pagi hingga sore hari, dan ini adalah dokumentasinya. Sensor ditempatkan langsung di sisi kapal. Nah, dari hasil ini
penelitian ini kita peroleh bahwa perangkat bekerja sesuai dengan pembacaan kualitas air yang ada. Perangkat juga membaca dan mengupdate informasi masing-masing sensor tadi adalah per 1 detik, ya, per 1 detik. Dan ada beberapa sensor yang update datanya sekitar plus minus 20 detik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.